pedes itu udah mendarah daging banget gitu. Sama sih, gue juga suka pedes juga lagi. Kalau nggak pedes tuh kurang lampau nih. Iya benar. Balik lagi ke podcast Depan Teras. Suara untuk Siapa saja? kita semua, bro. Iya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini Nggak tahu katanya sih random sih. Kita udah lama banget nggak konten, nggak ketemu. Berapa, 2 minggu atau 3 minggu kita? 3 minggu. 2 minggu deh, berarti. Sama juga ya. Banget. Terakhir itu Januari kan? Iya, pas bulan Januari itu sebelum Iya. puasa pertengahan Januari kalau nggak salah. Sekarang sudah di tanggal 22 Februari. Iya, dan puasa hari keempat ya. Kalau untuk Yes, enggak dong. pemerintah 4 ya. NU 4, Muhammadiyah 5. Iya, Muhammadiyah 5. Kalau nggak salah ya. Iya benar-benar. Kalau salah ya maaf. Iya. Gitu. Ngobrol-ngobrol bulan puasa nih, kan Ya. puasa identik dengan kita menjaga hawa nafsu, terus jaga makanan, dan itu berkaitan dengan kesehatan. Nah, untuk dari lu sendiri nih, gimana nih jalanin puasa kali ini dengan pola makan lu? Oke. Gimana? Dan apapun itulah. Untuk puasa Kalau sebenarnya rasain. sama aja sih kayak hal sini. Cuman bedanya itu di jam makan doang kan. Iya, jangan makan Kita mulai makan setelah habis maghrib, dan terus makan terakhir tuh sekitar jam 4 sebelum ya waktu susah-susah lah. Habis itu ya seperti biasa makan tepat sehat 5 sempurna. Cuman ya dikontrol lebih ke banyak minum air putih sih. Benar. Banyak minum air putih. Kan secara mengurangi pedes kan. Iya. Wah, kalau pedes nggak bisa, Pak. Pedes nggak bisa malah nggak bisa. Pedes itu nggak tahu ya, pedes itu udah mendarah daging banget gitu. Sama sih, gue juga suka pedes juga lagi. Kalau nggak pedes tuh kurang lampau nih. Iya benar. Cuman tetap ditakar sih, dalam artian biasanya kita sedikit lah ya. yes, misalkan biasanya tuh 10 sendok satu hari ya. Misalnya 10 sendok sambal nih. Ya paling kayak setengahnya atau mungkin 3 sendok aja gitu. Ya jatuh, Apalagi pas sahur ya. Soalnya kalau misalnya sahur kita pedas, wah mocor, Wak. iya. Pas sebelum subuh gitu, aduh berak-berak gitu, atau tiba-tiba mandi terus gitu kan. Sama jujur dari awal puasa baru kali ini saya ngopi lagi. Karena gue pribadi tuh tipikal orang kalau ngopi yang nggak ngopi love banget sih, maksudnya nggak cinta banget dengan kopi, lebih ke nikmatin aja. Gue tuh kalau ngopi itu puasa ya, khususnya itu saat habis tarawih lah, emang itu jam-jam bagus juga sih karena gue lihat dari Reels TikTok atau IG, masalah IG. Iya, emang bagusnya itu setelah tarawih sih, emang kalau mau kopi. Gue lihat tuh dokter Tirta ya, kita yang ngomong bakal kencing terus. Iya, apalagi abis sahur nih makan gitu. Kembali nunggu imsak, duduk kopi, bikin itu bakal kencing terus dehidrasi juga. Oke nih, kita nih nyediain minum segala macam kalau kopi dan intinya jangan menurut gue masuk akal, make sense juga. Ini jangan di akhir penutup makan. Benar. Itu kayak begini aja. Selesai. Baru selama puasa baru sekarang sih. Sama sih, dari kemarin gue juga belum ngopi lagi sih, baru ini doang. Lebih ke air putih aja. Air putih. Main aman aja sekarang. Terus juga ST juga gue kurang-kurangin aja. Jarang gue bikin ST pas buka aja. Hangat gitu juga jarang. Karena kan buat apa ya, kalau misalnya teh manis segala macam buka atau sahur itu juga kayak efeknya buat
tubuh tuh kayak dehidrasi juga sih dia ternyata tuh sebenarnya, karena kan manis kan apa tehnya, atau kalau misalnya mau bagus ya teh tawar sih lebih tepatnya gitu, nggak usah pakai gula. Kalau Apa sih lagi panas banget ya badan kita, maksudnya, wah, iya paling banter kita es teh tawar. iya kan saya tahu lah Es teh tawar iya, paling banter. Tuh pernah saya kayak minum air putih, cuman ada sensasi tehnya ya, iya es teh tawar. benar Teh benar manis. Kalaupun teh ya, teh kan hangat ya detiknya. Itu gue berasa kayak mandi 2 kali. Gue apapun itu, setiap minum air hangat pasti gue keringetan. Lo tau ya, gue sama kalau minum air hangat pagi tuh, wah udah kayak keringetnya sebanyak apa kan. iya benar langsung kayak auto habis olahraga pagi jogging gimana ya. Bahkan kalau pagi itu gue selalu menghindari, kalau kopi masih oke. Kopi kan nggak begitu gini kan. Benar. Kalau teh atau air putih hangat, itu gue agak hindari kok pagi tuh. Iya Kenapa? Karena wih, pasti keringetan. Apalagi bisa mandi kan. Bisa gue bisa mandi makan. Minum air putih biasa. jelas pasti. Kalau susu pasti mulus lagi. Iya. Kalau kopi dikasih misalnya yang minum kopi, agak nggak mungkin. Biasanya gue sebelum mandi gue ngopi, karena biar restoran pagi kan. Iya benar. Tuh. Iya. Dan lu juga ini ya baru ngerokok lagi kan ya? Iya, gue baru udah masuk apa sih, hampir 2 minggu gue ngerokok. Kemarin acara berarti lu belum ngerokok. Enggak, karena gini, gue tuh nggak ngerokok. Pertama ada hal yang gue hemat, karena kan gue paling ya saya macam-macam ngerokok kan. Sampai kan gue hitung seminggu ya paling gue habis 15.000 ke 30.000 kan. Karena rokok gue murah, 15.000 gitu. Isi berapa? Isi 12. Cuma mau murah aja. Emang kretek bukan filter. Ya paling gue 30.000 kan 2 minggu, lumayan ngehemat. Iya cuy. Sehari bisa cukup lah intinya kan. Dan itu menurut gue agak nyiksa. Kenapa? Nyiksanya orang untuk berhenti ngerokok itu selain esensi rasa asam di lidah yang gak karuan, itu nafsu makan gila. Jujur, nafsu makan gila. Bener. Ternyata justru agak ngeri ya, maksudnya saat benar-benar memposisikan untuk pure berhenti dari rokok tuh ngeri banget. Iya, nggak bisa langsung. Udah stop tuh nggak bisa. Emang harus dikurangin. Iya, karena kan emang zatnya rokok itu adiktif, ketergantungan, dan ibaratnya rasa asam dari lidah ini kayak asamnya segala macam kan. Gue juga pernah juga nih temen gue. Jadi waktu itu gue ngekos sama temen gue nih berdua nih di Salatiga, dan posisinya waktu itu temen gue mau coba berhenti ngerokok biar itu posisinya dia ngerti gue nggak ngerokok lah segala macam, dia ngergain gue lah segala macam pas selama gue satu kos sama dia tuh. Nah pokoknya setiap makan segala macam itu benar-benar nggak ngerokok ya, tapi ngalihin nih dengan cara ngomel sama beli permen gitu, permen yang asam gitu loh. Kebanyakan dia nyetok tuh 1 kaleng tuh. Pokoknya tuh selama sama gua dan gua masih sama dia tuh itu sampai di titik akhirnya gua pindah kos dan dia ngekos sama temennya yang rokok lagi. Jadi pasti. Jadi kayak ibaratnya titik misalnya hormati, sebenarnya benar sih dia sih segala macam, dia hormatin gue segala macam, dan pada di saat itu dia mau berhenti lah sama kayak lu juga, ibaratnya mau perlahan berhenti lah segala macam. Tapi di satu titik akhirnya dia kenal lagi atau bareng-bareng sama temennya yang rokok juga, akhirnya ngikut lagi, jadi ketergantungan lagi kayak gitu. Dan udah ibaratnya cara dia track permen, sorry kalau batuk lagi nggak enak, bener lagi nggak enak pengeluarannya. Iya, dan cara dia kayak gitu pun udah kayak efektif lagi lah, karena emang satu sisi dia udah sama temennya dia yang merokok juga, dan juga dia udah nggak ada cara lain lah buat kayak berhenti ngerokok, dan nggak ada alasan lah buat berhenti ngerokok.
di satu sisi sebenarnya sih ada aja alasannya, karena dari ceweknya udah ngelarang tuh biar gue diceritain nggak bakal mempan tuh. iya tapi Waktu itu orang terdekat pun nggak bakal mempan. habis itu ceweknya bilang ke gue biar begini, lu lebih baik sekos sama gue gitu segala macam lah. Si cewek ngomong ke cowoknya tuh yang waktu itu sekos sama gue, bilang lu lebih baik sekos sama Satya lah segala macam. Waktu itu lu berhenti ngerokok ibaratnya bye-bye lah. Bahkan gue setiap gue mau selalu ngajak dia tuh dia bener-bener ngerasain perbedaannya cewek dia ini Pasti karena kan pergaulan atau bonding sama orang masih berhasil. ya ngaruh banget lah ya. Yes. Ya, ngaruh banget ya gitu. Nah di situ ada gue sampai mikir, oh ternyata kayak gini ya, emang gue susah buat berhenti ngerokok segala macam, dan tantangannya ini loh, Yes. bukan cuma diri segala macam. Tapi di satu sisi gue juga mikir juga, Lu kesiksa. iya gue tersiksa terus juga gue nggak maksa juga gitu, dan ibaratnya emang sebenarnya itu dia mau sendiri ibarat mau berhenti gitu kan, berhenti ngerokoknya, dan udah ada niat waktu itu. Akhirnya beli kayak dengan cara itu ya, beli permen terus kebanyakan ngemil kayak gitu. Sempet waktu itu kurus ya, hampir kayak lu kurusan lagi waktu itu sebelum ini gemuk dia. Habis itu pas berhenti ngerokok kurus beneran sih. Ya karena nggak ada yang apa ya, lebih ke gimana sih sasanya, kayak yang biasanya dia lakukan tiba-tiba nggak dia lakukan gitu, kayak hal aneh jatuhnya. Iya benar-benar. Kalau gua kan apa ya, gua sendiri tahu cara nanganin hal itu, tahu, cuman gua Bener ya, tapi belum siap lah buat bukan belum siap, lebih ke aku sedang memikirkan, wah ini resikonya nggak main-main nih, nggak main-main. Maksudnya pertama jajan gue makin kuat, jajan dalam artian gue pasti butuh makanan pedas. Iya. Pedas itu kan dikatakan berarti gula, garam, ya kan, micin segala macam. Dia bisa efeknya bisa kolesterol, bisa gula, ya kan. Terus makanan manis segala macam, entah itu es krim, entah itu kopi segala macam. Iya pasti. Tapi jajanan manis, wah ini jauh lebih boncos saat gue berhenti dan mengalihkan ketimbang gue saat merokok. Setelah gue hitung-hitung sama waktu itu ya, Kalau mikirnya kayak gitu ya, setelah gue hitung-hitung ya maksudnya lebih boncos nih, dan bakal lebih banyak. Dan kalau gue ngerokok, gue gak bakal jajan aneh karena kebutuhan gue terpenuhi dari rokok ini. Terpenuhi maksudnya asam gue hilang, gue juga nggak minat buat jajan aneh-aneh, gak jajan manis, gak jajan apa, itu kekontrol. Dan kalau gue bandingin antara pengeluaran gue, kan ya paling gue 15.000, satu bungkus 15.000 nih, ya bisa 2-3 hari kan. Sedangkan jajan gue kalau hitung-hitung sehari minimal bisa 70-an. Diboncos dong. Iya. Diboncos dong. Terus gue pikir, wah berat badan gue juga gak kontrol, karena itu jajanan yang amburadul. Iya ngerti. Walaupun di rumah ada buah, ada sayur, ya bisa aja, cuman kan kalau di kulkas terus juga pertama ya habis, karena emang kan nggak gue sendiri, orang tua juga gue makan ya. Sayuran gue tuh kalau sayur sandekan mentah nggak bisa full, paling nggak ada ya, harus ada mayo, harus ada paling nggak mateng lah, nggak adanya entah itu mayo atau pendamping, entah itu kecap asin atau apa ya, paling nggak sayuran direbus, kalau nggak dikukus. Jadi yang penting sayur sama ada seasoningnya dikit lah, Yes, tambahan bumbu-bumbunya lah ya. Oke. Jadi belum deh. Jadi gimana? Sorry. Jadi menurut gue sih oke, itu argumen lo ya semacam dengan itu yang gue rasakan, yang lo rasain sebelum. Oke, tapi gue sebenarnya juga yang juga biar. Jadi dengan pikiran lo setelah kalau misalnya berhenti ngerokok kayak gitu ya. Tapi gue juga ada beberapa riset lah yang gue temuin di rokok. Kenapa kayak gitu? Akhirnya mikir dari seorang perokok yang aktif mulai mau berhenti,
kenapa mikirnya kayak gitu. Nah, gue dulu sempet baca-baca di jurnal beberapa, karena itu emang efek dari zat adik kita dulu dia ternyata, dan udah diteliti lah bahwa kandungan rokok itu ada tar, ada nikotin segala macam. Nah, nikotin dan tar itu emang benar-benar ada zat yang ibaratnya nggak mau kayak gimana ya, kok bersin kayak ibaratnya oke lah parasit lidah. Iya, jadi kayak buat rasa sementara gitu, rasa enak buat sementara. Dan ibaratnya itu nggak mau lepas dari seorang perokoknya tersebut, dan itu kandungannya yang efeknya lah ibarat buat perokok kayak gitu. Dan gua yang gue baca di jurnal-jurnal kesehatan segala macam kayak gitu. Dan gue juga tanya-tanya ke temen gue, ternyata emang kayak gitu juga dia tulisannya lebih tepatnya. Dan banyak juga pemikiran pasti kayak gitu. Karena emang gue sebagai nggak apapun emang ya gue ngalihinnya emang ngomong-ngomong, tapi gue di situ juga mikir, wah gue udah batasin juga nih ngemil ini gulanya berapa segala macam, terus makan ini gue bareng sama yang buat atau sayur gitu. Jadi gue berusaha juga buat seimbang juga gitu. Pas satu sisi juga nah ya udahlah, gue lebih ke ngemil dan makan segala macam. Terus gue nanya ke teman gue yang perokok aktif, dia tulisannya kayak gitu segala macam. Terus gue masih sambil nanya juga sih dia perihal awal ngerokok tuh gimana sih awalnya, apa itu ada dari ajakan dari temen atau dari menarik nih. Iya, makanya tuh gue serius itu gue serius sebenarnya untuk bagi gue untuk mempertanyakan lu kenapa sih bisa merokok tuh, kenapa gitu. Maksud gue lu kayak gini gue suka gue coba ngomong kayaknya ada attitude gitu suka ngomong makanya gue cerita ke teman-teman gue kayak sok enggak mikir gitu ke temennya, padahal gue mikirin dia loh kadang lo kata gue astagfirullah. Jadi tuh gue nanya-nanya ke teman-teman gue yang ngerokok, gue pertama kali tuh ngerokok apa sih, ada yang bilang aku dari SD gitu kan segala macam. Ibaratnya karena awalnya keikutan temen dan ibaratnya dia waktu itu mau nyoba awalnya, oke lah nyoba akhirnya sama temennya udah lu nyoba ini aja patungan mau sama temen so itu gue dengerin dia tuh segala macam gitu. Wah ternyata emang awalnya tuh kebanyakan perokok aktif tuh emang diajak sama teman dan lingkungan juga ngaruhin, ternyata kayak gitu Ger yang gue nanya ke temen gue. Terus juga ada juga beberapa temen gue yang gue tanya, lu awalnya kapan nih, ternyata dia juga baru-baru ini, misal kayak pas jadi mahasiswa karena waktu itu stres kayak kuliah segala macam. Jadi ya dia selesai kuliah terus temennya lagi nawarin gitu segala macam, lagi temennya juga ngaruh juga nih ternyata nih selain alasan utama dari dia stres diri sendiri untuk nanganin perkuliahannya gitu, ternyata dampaknya masih temen juga nih ternyata nih. Gue masih belum nemu nih beberapa kayak alasan dia ngerokok karena dia sendiri nih soalnya kan kayak gitu. Belum nemu gue teman-teman gue yang nanya kayak gitu, yang gue tanya lah ibarat gitu. Rata-rata emang ketertarikan merokoknya itu dan temannya diajak sama macam atau suruh nyoba awal kayak gitu. Terus ada juga ini gue ngeriset sendiri dari ada gue, ternyata gue tanya bocah kenapa nih rokok selain dari lingkungan, ternyata dari bapak gue yang perokok kan saat nih emang nih bapak gue nih gitu tuh satu. Dan ibaratnya dia juga malah memfasilitasin anjir, kata gue miris banget cowok anak sekecil itu bisa cowok malah difasilitasin karena gue gila nggak mikir apa kesehatannya juga dampaknya segala macam. Bahkan kemarin gue terakhir ingin gue siang banget dia maksudnya batuk-batuk kayak batuk-batuk parah banget ya terakhir batuk kayak akut ya. Iya akut banget ya, buset kayak wah parah banget itu gue. Ada gue pun juga sama kayak lu juga batuk-batuk sama itu. Tapi emang lagi penyakit ini batuknya bukan karena rokok. Sama juga sama juga ini gara-gara buka puasa es terus ini. Ya hujan ya kan, hujan panas. Bro, es kan buka puasa tuh. Blok-blok foto meler aja dong.
dia nge-es habis itu ngerokok bahagia bisa udah apa ya full Sempurna lah, Bu. aduh bisa parah itu paru-paru bukan smile lagi anjir sudah full senyum broken aduh full kacau emang Ya emang maksudnya gini, ya lu tahu gue dari TK, gue awal banget nyoba ngerokok tuh nyoba ya, untuk SD kisaran kelas 4 atau kelas 5, dan itu pun kondisinya ya rokok tuh nggak rokok sisa. gitu Ternyata ya soalnya nggak berani di depan orang, maksudnya bukan gue tuh rokok juga kan ya, lu masuk ini kan, coba dikit-dikit, nah ternyata nggak enak. Awal pertama coba tuh SD kelas 5 dan itu nggak enak rasanya. Oh gitu. Apa sih? Gue penasaran dong, kita ya juga masih bocah kan mengeksplor apa yang ingin kita tahu kan. Coba nggak enak. Dan ini gue udah kalau orang udah tahu rasanya ya udah gitu. Awalnya tuh nggak suka. Awalnya nggak suka. Akhirnya gue pernah nyentuh rokok sama sekali semenjak dari itu. Akhirnya udah skip sampai SMP, kisaran SMP kelas 2. Nah SMP kelas 2 itu kita setiap Jumat itu kan ya udah pulang dong, siang kan masih di pulangan, itu pasti pilihannya dua, antara sholat di luar atau sholat di masjid sekolah. Nah pada saat itu bisa keluar Mas Jumatan itu ya? Mas Jumatan, main ke rumah gua, nggak ada orang dong. Oh itu yang sama itu ya? Pokoknya sama mereka lah, sepi dong, patungan lah 2020. Berapa put ya paling banyak 6 setahu gue, seingat gue 6 dibakar. Gue nyobain juga tuh, maksudnya gimana sih bedanya, apa sih sama yang ini, bedanya apa sih sama yang ini, nah gue penasaran lagi ya. Gue coba tuh, itu waktu itu kalau nggak salah ya mil atau gudang garam filter tuh, mil sih yang paling cepat. Itu waktu SMP yang berarti 2016 ya, 2016 itu mil aja satu batangnya masih 1.500 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya masih 1.500. Kalau sekarang kayaknya sebatang udah 3.000-an. 3.000 ke 5.000 gitu. Masih 1.500 pada 2016 ya. Iya. Akhirnya itu SMP kan ya? SMP merokok sampai kelas 3. Cuman itu gua nggak rutin, maksudnya kan biasanya ngerokok bungkus langsung kayak udah cuma curi-curi kesempatan doang. Beda halnya dengan bocah zaman sekarang, ngerokok terang-terangan yang pengen cepak kepalanya tuh. Iya cuy. Kan kita aja ngerokok SMP aja itu ngumpet-ngumpet. Bener. Bisa sekarang udah nge-vibe dari tempat umum. Ini kalau gue tepak nih, enak nih sebenarnya bocah. Waktu itu pernah gue tegur lagi, nanti insya Allah kalau ada waktu mungkin minggu depan atau 2 minggu kemudian, karena bapak ini sangat sibuk. Anda juga sibuk, saya juga sibuk, kita sama-sama sibuk, kita ya mengucapkan aja. Dan untuk teman-teman UMKM yang kita ingatkan, bukan kita ingatkan, teman-teman UMKM khususnya kalau pun mau mempromosikan, kita rela tetap, yaitu seperti biasa kalau ada produk yang ditawarkan kita akan beli, kita bantu promosikan. Kita juga apapun itu segala produknya, entah itu makanan, minuman, selain ini bahannya jelas dan halal terkhususnya ya. Iya benar, dan halal ya kita terima. Oke. Langsung tinggal boleh di komen aja dulu, mungkin Instagram agak off dulu karena sangat tidak mungkin bagi waktunya. Misalnya kalau follow ada kok Instagramnya Instagramnya podcast @podcast ada Instagramnya, dan silakan di follow. Kalau mau mungkin agak lambat ya karena adminnya saya kebetulan dan cukup sibuk juga, jadi mungkin kalau ada waktu akan lebih rutin lagi. Mungkin itu aja pembicaraan yang cukup berat ini karena juga jam sudah mau pukul 1 sekarang. Iya benar. Dan mungkin itu aja dari kita. Jangan like, comment, and subscribe podcast Depan Teras, suara untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.